Wah, luar biasa nih. Terima kasih Pak Wahyono. Itu ilmunya padat sekali dan kita di sini barangkali menjadi kesempatan pertama ya untuk mendapatkan informasi ini. Sebelum itu kita dapatkan dari YouTube dan lain-lain waktu nanti kita upload. Ini informasi yang segar sekali dan tentu saja sudah dilewati ya proses untuk mengkaji ini. Pasti barangkali ada riset-riset juga dari Pak Wahyono yang mungkin bisa jadi belum semua elemen masyarakat tahu. Jadi betapa beruntungnya kita dapat ilmu pada pagi hari ini. Dan juga ini sebelum Ya ini ya, kita Rinaldi. masuk ke sesi tanya jawab, saya di sini nanti kita coba simpan dulu Pak untuk sesinya. Kita ingin Iya, memberikan sesi kuncirah ya. kepada Ibu Sri Mebasari, Ibu Unci, dalam rangka untuk memberikan tanggapan Ibu dari apa yang dipaparkan oleh Pak Wahyono tadi. Di sini juga sebagai informasi, mungkin ada yang pertama kali hadir. Di sini Ibu Sri Bebasari, Ibu Unci, kita biasa panggil, itu salah satu yang menjadi pakar persampahan nasional. Bahkan kalau kita di dunia gerakan, kita menyampaikan bahwa Ibu Sri Bebasari itu adalah Ibu Ratu Sampah. Jadi ini barangkali ada yang belum kenal juga. Nah ini Ibu Unci, wah itu saya tahunya dengar-dengarnya udah lama sekali ya Ibu tentang membahas sampah ya. Ah, tapi kita simpan dulu. Nanti mungkin ada penyampaian dari Ibu Unci, apalagi Ibu sendiri yang sudah menyusun Bu Undang-Undang 18 tahun 2008 Bu. Apalagi sudah melihat dari lama sekali ya bagaimana dinamika persampahan ini. Silakan Ibu Enci, barangkali ada tanggapan Ibu. Oh masih mute Bu, Ibu masih mute. Masih mood ya? Oke. Ya Oke, Bu. baiklah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini Sabtu pagi dikasih PR sama Pak Doan. Kata Mbak Nina, ada dua Sri hari ini. Yang satu Bapak Sri, satu lagi Ibu Sri. Itu ya, Pak Sri Wahyono sama Ibu Sri. Waalaikumsalam Pak Oh iya Wahyono. dua combo. Iya, makasih udah berkenan. Memang saya yang apa ya tertarik sekali untuk minta Pak Wahyono menjelaskan ini ya, Pak Doan ya. Mungkin saya sih nggak banyak, jadi sebetulnya apa yang bisa kita ambil garis merah gitu dari paparan tadi, saya ambil halaman pertama sama halaman terakhir aja ya. Jadi halaman pertama itu memang eh, perpindahan dari linear ekonomi sampai ke circular ekonomi itu. Dari paparan pertama itu mulai tahun 2000. Kemudian baru 1900, terakhir 2000. Itu berapa tahun tuh doang? 100 tahun, ya 100 kan? lebih Bu. Ya, ikan 1900, akhirnya tahun 2000 baru mereka mulai. Itu di dunia ya, di dunia lain gitu. Di dunia yang udah maju aja butuh 100 tahun. Mereka mulai dari 1900 sampai akhirnya tahun 2000 mereka udah mulai circular economy. Kita sekarang 125 tahun berarti, karena kita udah tahun 25. Jadi mereka sudah mulai 125 tahun yang lalu. Dimulai saat itu 100 collection first. 100% pengangkutan pengumpulan dulu. Karena tujuannya adalah untuk kesehatan. 70 tahun kemudian baru dia TPA-nya berubah menjadi TPA sanitary landfill. Butuh 70 tahun. Oke. Nah, dari TPA sanitary landfill ke daur ulang itu butuh 20 tahun. Ya kan? Ini yang mungkin ingin saya garis bawahi bahwa kalau kita bicara pengelolaan sampah jangan lompat-lompat karena ini sebetulnya evolusi. Nah, sekarang kita undang-undang pun baru sekian. Saya pun memperkenalkan pemilihan sampah udah 38 tahun kan ibaratnya gitu.
Saya belajar sampah pun baru 45 tahun dan merasa belajar terus gitu. Ternyata memang ini butuh waktu. Jadi istilah saya tuh ya kalau kita mau ke circular economy, linear ekonomi kita harus lulus dulu. Yang tadi katakan Pak Wahyono, kalau kita mau dengan circular economy harus linear ekonominya lulus dulu. Artinya pengangkutan sudah 100%, TPA-nya juga sudah bintang 5. Kemudian masalah pendanaan, masalah lembaganya juga sudah jelas. Karena kalau kita bicara pendanaan, tadi betul sekali bahwa kebersihan adalah pelayanan umum. Sejajar dengan kesehatan, sejajar dengan pendidikan, sejajar dengan keamanan. Pendidikan 20% APBD, kesehatan 10%. Kebersihan sekarang itu rata-rata di bawah mungkin 0, sekian rata-rata survei terakhir itu di bawah 1%. Ini yang harus kita perjuangkan. Jadi nggak bisa loncat dulu. Sekolah juga kita harus SD dulu, SMP, baru ke sana. Nah sekarang itu kadang-kadang kita belajar ke luar negeri hanya melihat hari ini, tidak melihat sejarahnya. Nah makanya saya tertarik sekali judul ini, Sejarah Pengelolaan Sampah ini. Tuh. Karena untuk law enforcement aja, Singapura aja butuh 40 tahun. Dari mulai orang meludah sembarangan sampai seperti sekarang. Itu sih kira-kira. Jadi betul sekali, kesimpulannya ada dua. Jangka pendek ya harus 100% pengangkutan, supaya tidak ke laut, tidak ke sungai, tidak kemana-mana, sudah tidak bocor. 100% pengangkutan. Dan sekarang kita datanya berapa? Ada yang bilang 40, ada yang bilang 50, padahal harus 100%. Kayak rumah kotor kita nyapu. Nyapu ya harus 100%, nggak mungkin nyapu disisa-sisain. Gitu. Pengumpulan 100%, kemudian bikin TPA yang benar, TPA yang sesuai standar, WC yang benar, WC bintang 5 yang saya bilang, dan WC itu lebih mahal dari ruang tamu sebetulnya. Nah, TPA yang sekarang ibarat WC masih WC cupluk, WC kebun. Padahal ruang tamu kita sudah bintang 5. Misalnya airport udah bintang 5, mall udah bintang 5, hotel udah bintang 5, tapi TPA kita masih primitif. Kira-kira itu. Kemudian bagaimana dengan ada sekarang PTE, RDF, kampus itu oke, silahkan mulai circular economy. Tapi itu untuk jangka panjang. Karena ini adalah merupakan inovasi-inovasi yang kalau untuk proven itu masih perlu tahapan. Karena teknologi itu minimal ada 4 statusnya. Status inovasi atau uji laboratorium ya. Kedua ada status uji coba, ketiga status pilot project, baru keempat status proven. Ya kita nggak anti inovasi yang ada WTE, ada kompos, ada apalagi RDF lah, Magosa oke. Tapi itu jatuhnya untuk program jangka panjang. Gitu loh. Karena kalau kita mau jujur sekarang circular economy itu syaratnya apa? Daur ulang itu syaratnya apa? Syaratnya pemilahan. Sekarang berapa orang sih yang sudah memilah di Indonesia? Itu aja harus punya data yang benar. Tapi katakanlah saya ngarang. Mungkin udah 1 juta orang kah sudah milah? Kalaupun udah 1 juta orang, itu dibagi 280 juta orang. Itu 0,000 sekian persen. Kalau 1 juta, kalau di bawah 1 juta. Saya sendiri, saya kebetulan tinggal di apartemen, ada 1.000 unit, cuman saya sendiri yang milah. Dan saya juga memperkenalkan pemilah sudah 38 tahun yang lalu, yaitu tahun 87. Sekarang saya malah mengaku saya keliru, karena saya terlalu cepat memperkenalkan pemilahan itu. Maklum waktu masih muda, tahun 87 saya pulang dari Eropa, di sana ada pameran warna-warni tempat sampah, ada recycling kongres dan lain-lain. Wah ini pemilahan saya pikir penting. Saya pulang nyoba ke Indonesia, waktu itu di Jakarta, tapi apa yang terjadi setelah 38 tahun ternyata belum berhasil.
Akhirnya sekarang saya koreksi, berarti banyak kekeliruan yang sudah saya lakukan juga. Ternyata pemilahan itu adalah ilmu tertinggi. Jadi waktu saya di Eropa juga yang penting sampah saya tempat tercampur, taruh di tempat sampah yang benar, dan bayar. Jadi tetap dia akan kumpul kumpul angkut uang, dia akan ke TPA. Karena sampah ke TPA itu halal. Yang tidak halal itu kalau ke sungai, ke laut, dan lain-lain. Oh, Dan saya juga pikir saya juga setuju sekali tadi Pak Wahyono bilang TPA itu tetap penting karena menurut istilah saya TPA itu masih jantung dari pengolahan sampah. Dan TPA itu harus bintang 5. Seperti WC kita juga harus bintang 5. Kalau ruang tamu kita udah bintang 5. Itu kira-kira. Jadi ada tahapan. Kita harus lulus dulu linear ekonomi, baru kita bisa loncat ke circular ekonomi, dan itu butuh ini. Jadi kalau ke luar negeri, jangan ujuk-ujuk lihat yang sekarang, mereka udah S3. Kita mungkin baru SD atau SMP gitu. Tapi ada tahapan. Jadi ada jangka pendek, ada jangka panjang, supaya tidak ambur baliut kata orang Sunda gitu ya. Jadi campur aduk gitu. Kadang-kadang campur aduk antara rezim bisnis cleaning service dengan bisnis daur ulang atau bisnis jual beli barang bekas. Ini yang kita harus waspada. Jadi apapun yang kita kadang-kadang dari luar ada ilmu ini, kita harus waspada. Kira-kira itu sih. Jadi kita tidak anti circular ekonomi, 3 juga perlu, tetapi semua itu perlu tahapan dan perlu kesiapan. Kira-kira itu Pak Doan, nanti jangan disuruh saya ngomong terus bisa sampai malam lagi nih. Siap Bu Ci. Ini tadi saya tergelitik Bu sedikit Bu. Ini waktu Ibu menyampaikan itu anggaran Bu ya, itu sempat kita post di grup Forpasi. Ini barangkali ada yang belum lihat berita ini di rekap dari Kompas. Itu tadi yang kebanyakan tuh 0, sekian persen dari rasio belanja APBD-nya. Ini kita bisa lihat selevel DKI Jakarta itu juga masih 2,5%. Dan ini paling mutakhir misalnya secara pendanaan ya masih Surabaya dan Tangerang. Ini salah satu menjadi keresahan juga. Jadi kalau misalnya yang tadi menjadi hipotesis awal Bu di Korpasi itu adalah karena anggarannya kecil karena kita juga merasa ini belum perlu barangkali. Itu yang pertama. Yang kedua saya penasaran jadi Bu. Itu yang kayak sekarang artinya ada satu titik kita akan bicara pemilahan ternyata belum semasif itu ya Bu. Itu sedikit sekali Bu jumlahnya Bu ya. Iya. Katakanlah 1 juta orang, 1 juta dibanding 280 juta, 0,0 sekian persen kalau 1 juta orang ya. Tapi kamu yakin nggak udah 1 juta orang memilah? Kantor pegawai tinggi juga belum milah kok. Singapura aja milah juga baru mungkin 2-3 tahun terakhir lah. Dan yang di recycling tuh bukan sampah, yang di recycling tuh barang-barang reject. Karena kalau barang udah jadi di tempat sampah tidak boleh kena tangan manusia lagi. Wah itu banyak yang belum kebayang. Soalnya kalau kita lihat media itu biasanya itu kayak wah keren sekali ada gerakan A, B, C, pemilahan itu dan lain-lain. Ternyata di tempat lain itu nggak ada fokus kita seperti tadi disampaikan Bapak Iya. Wahyono ya. Barangkali kita butuh fokus ya jadinya Bu ya, Pak ya. Ya ada tahapan. Kalau rumah kita kotor, yang kita lakukan apa? Nyapu kan? Bukan milah dulu, nyapu dulu. Ini nyapunya aja masih berantakan, masa nyapunya masih 30%, nyapu masih 40%. Nyapu kan harus 100% kan? Disisain 10% aja, 10 hari udah numpuk 100%. Jadi gitu. Dan satu lagi, saya juga bukan sering orang yang ngeles atau pengalian isu seolah-olah masyarakat kita yang begini, masyarakat kita malas dan lain-lain. Saya bilang saya termasuk orang yang tidak begitu nyaman kalau masyarakat justru yang disalahkan aja ya. Karena saya punya bukti masyarakat itu bisa berubah dalam 1 jam. Oh iya Bu, tadi ada yang unmute. Sudah Bu, Iya, silakan Bu. iya. Jadi kadang-kadang juga saya bilang, oh masyarakat kita kan begini, begini gitu kan. Saya bilang, saya tidak begitu nyaman dengan statement itu, karena saya juga punya bukti masyarakat itu bisa berubah kok dalam 1 jam. Kalau sudah ada sistemnya.
Ya contoh kita kan Info tuh sering kirim training ke Singapura, terbang cuma 1 jam. Begitu di Singapura langsung disiplin, berubah, ya kan? Karena apa? Pemerintahnya yang sudah punya sistem, pemerintah dulu nih yang harus di training. Pemerintahnya sudah punya sistem, masyarakat mengikut gitu loh. Jadi makanya kayak kalau training penyuluhan, saya ke pejabat dulu ya, salah satunya saya mentraining presiden, ayo bikin undang-undang kayak gitu kan. Gitu sih. Jadi hati-hati kalau masih suka menyalahkan masyarakat kayak gitu. Ya contoh kita pakai helm. Mau kok kita pakai helm kalau sistemnya udah ada. Polisinya ada dan lain-lain. Pakai safety belt gitu. Nah itu saya juga sering bicara tuh sama Pak Wali Kota dan lain-lain. Kalau lagi rapat Adipura ya. Banyak kan wali kota yang mengatakan, Bu, masyarakat kita kan masih begini, sudah sadar. Pak, saya bilang, kalau masyarakat masih begitu, masih begini, artinya kita yang di pemerintahan belum optimal. Nah, tadi aja dari pendanaan, masa bikin ruang tamu 100 juta, bikin WC cuma 1 juta. Bikin airport udah 20 triliun, TPA 1 triliun nggak ada. Ruang tamu sudah mewah, WC-nya masih di kebun orang. Bukan karena nggak ada dana, tapi memang cara berpikir. Makanya saya selalu mengatakan di podcast, kota yang berbudaya, kota yang beriman, kota yang beradab, itu kalau truk sampahnya cantik. Kalau TPA-nya cantik. Rumah yang berbudaya, kalau toiletnya cantik, kalau tempat sampahnya cantik. Sampai nanti saya lihat tuh rumahnya doang. Jadi bukan, Singapura juga terkenal karena bersih dan aman, clean and green kan program. Bukan terkenal karena dia jualan jualan listrik dari sampah, gitu loh. Itu beda. Itu. Jadi kenapa buku saya juga kebersihan adalah investasi. Kalau kampung kita bersih, kalau kampung kita aman, harga rumah naik, kesehatan naik, ya tingkat ekonomi naik. Kalau kota kita bersih, kalau kota kita aman, investor datang, turis datang. Sekarang kelihatan Jogja, mana ada lagi turis mau datang? Karena salah satu investasi pariwisata adalah kebersihan. Bali juga. Nah, orang kadang-kadang enggak dipikir sampah itu uang, sampah itu berkah, sampah itu komunitas. No, sampah itu tanggung jawab, kebersihan adalah investasi. Oke, itu dulu Wah, ya. luar biasa, Bunci. Terima kasih, Bu, penyampaiannya, Bu. Ini saya jadi banyak nih kalau mau dibahas satu-satu di bedah itu. Ini kita bahkan 45 kekurangan tahun, waktu. 45 tahun doan, 45 tahun, 10 semester. 10 semester Bu, untuk bedah ini. Dari intisari ilmu Bunci, apalagi juga sudah banyak pengalaman. Dan juga nih Pak Wahyono sudah melihat dari lanskap penelitian dari global tadi ya. Baik, ini karena kita sudah masuk tadi dari sesi narasumber dan juga tanggapan, ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nanti setelah kita sesi tanya jawab, baru kita akan membacakan yang di chat. Barangkali ada yang belum itu ya belum bisa untuk open mic ya. Ini saya coba catat tadi yang terlebih dahulu ada mungkin saya coba tiga dulu ya. Dari tadi ada Pak Husni, yang kedua dari Mbak Nina, terus nanti dari Pak Dodi. Itu untuk kloter satu. Oke, kita coba silakan Pak Husni, Pak. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Ibu Nci juga terima kasih Pak Paraja. Memang kebersihan itu nomor satu. Turis nggak akan ke Bali kalau Balinya kotor. Sama juga ke Jogja atau ke Singkawang harus bersih. Sekarang saya bukan mau bertanya, tapi saya mau kasih ide. Apakah kita siap untuk menjual satu pulau, bukan menjual, mungkin menyewakan satu pulau, mereka suruh investasi di pulau kita yang bisa untuk pembakaran, pengolahan, pemilahan sampah. Semua orang, kalau saya lihat berita, buang sampah dari kapal bisa di laut
lautnya Indonesia. Sampahnya kenyataannya yang di laut itu ada yang dari Jerman, ada dari Kanada, dari mana. Sekarang gimana kalau kita uangkan itu sampah? Mereka harus bayar sekian atau mereka harus memberikan kita mesin, ya, kita menerima upah, kita eh, bisniskan itu sampah. Ya, semua orang juga di Jerman pun tidak siap untuk mengolah sampah 100%. Ya, tapi saya akan mengundang kalian yang ingin datang ke Stuttgart. Di Stuttgart ada pengolahan sampah yang betul-betul sesuai dengan Indonesia tanpa dipilah, seperti di Singapura, nggak boleh dipegang tangan karena mungkin ada toksit. Itu dari truk sampah langsung dikumpulkan di TPA, bukannya landfill, itu untuk diolah, untuk dibakar. Kenyataannya pembakaran sampah di kota Stuttgart udaranya lebih bagus daripada di udara di luar pabrik atau pengolahan sampah tersebut. Banyak orang-orang dari Indonesia pernah ke sini, juga konsulat jenderal 2 atau 3 malah udah pernah ke sini. Semua mengagumkan kok bisa. Ya tergantung, kita mau invest nggak, kata Ibu Enci. Kok kita misalnya bisa naik mobil Mercy atau BMW buatan Jerman, tapi sampahnya nggak terkelola. Jadi sampah itu nomor 1. Dan sampah itu yang kita lihat yang harus nomor 1. Sebetulnya masih ada sampah lain lagi, sampah air yang merembes ke bawah yang nggak terlihat, sampah udara yang juga tidak terlihat, itu soal kedua. Yang penting sampah yang kita bisa lihat kita olah duluan. Bagaimana caranya? Kita, kata Ibu Enci, harus bilang ke Pak Presiden, bikin undang-undang, cari orang investor bukan IKN, tapi untuk mesin-mesin pengolahan sampah. Sekian, mudah-mudahan ide bisa terlaksana. Ya, terima kasih Pak Husni atas penyampaiannya. Itu mungkin ada tanggapan barangkali dari Pak Wayono atau Ibu Enci. Silakan Pak, Bu. Pak Wahyono dulu deh. Pak Iya, Wahyono terima dulu kasih. deh. Iya, terima kasih Bunda. Terima kasih Pak Husni jauh-jauh dari Jerman. Ada 2 hal menarik. Yang pertama adalah menyewakan 1 pulau untuk tempat pengolahan sampah. Kemudian yang kedua adalah contoh Stuttgart yang menggunakan incinerator waste to energy. Nah, yang kedua ini sebenarnya yang menjadi hal inti terkait dengan Perpres Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018. Yang di situ ada 12 kota yang terlibat untuk menangani sampahnya yang memang TPA-nya sudah penuh, nyari lokasi baru demikian sulitnya, produksi sampah terus meningkat. Nah, ini yang kemudian disasar melalui pengolahan sampah termal. Dari sampah dibakar, panasnya menjadi listrik, waste to energy, seperti halnya di Stuttgart. Ini sudah dimulai programnya tahun 2018, yang semestinya di tahun 2025 ini ya 12 kota itu sudah punya itu semua seperti di Stuttgart. Tapi ternyata baru 1 yang saat ini operasional di Surabaya, di TPA Benowo. Di sana juga ada waste to energy dengan sistem insinerator di sana. Ini sudah berjalan.
Kemudian tipping fee-nya karena memang besar 500.000 rupiah per ton sampah yang dibakar sekitar itu, tipping fee-nya itu dibantu separuhnya oleh pemerintah pusat. Kemudian ada satu lagi di kota Solo di TPA Putri Cempo. Di sana ada juga waste to energy, tapi sistemnya adalah lebih ribet daripada incinerator. Ini pakai sistem gasifikasi, sehingga saat ini masih terus bersolek untuk TPA Kota Solo yang PLTSA Kota Solo masih terus bersolek di Putri Sempo itu. Jadi harapannya memang yang kayak di Stuttgart itu ya mestinya di 12 kota sudah berdiri, di Bandung, di Jakarta, di Tangerang, di Manado, Makassar, Denpasar itu mestinya sudah itu. Tapi ternyata memang banyak kendala juga terkait dengan pembiayaan, kelembagaan, dan sebagainya. Kemudian yang terkait dengan pulau, ini memang ide itu juga pernah pernah muncul untuk kota Jakarta terutama, di mana sampahnya ada 8.000 ton sampah per hari, bayangkan betapa banyaknya. TPA Bantar Gebang sudah penuh, nyari lokasi Luber. baru demikian susahnya. Nah, itu ada ide seperti itu juga. Eh, ya tentunya itu juga perlu pemikiran lebih lanjut karena perlu ada dermaga sampah, proteksi lingkungan terhadap laut dan sebagainya. Demikian Pak Doan dan Pak Husni. Silakan Bunda Danci. Aduh, bisa ya, ya Pak Husni. Jadi sebetulnya eh, studi tentang waste incineration plant tadi, instalasi pembakaran sampah itu malah dimulainya itu pada saat saya masih tugas di BPPT tahun 1980. Jadi 45 tahun yang lalu. Dan tahun 82 saya ke Jerman, ke Hamburg, saya kerja di konsultan untuk ini sampah. Itu juga mulai membuat desainnya, pradesain waste incineration plant untuk Jakarta dan juga desain pengumpulan dan pengangkutan. Tapi setelah 45 tahun sampai hari ini, ternyata di Jakarta pun belum satu pun yang terbangun. Karena banyak sekali hal-hal yang di luar teknis seperti itu gitu. Contoh misalnya di Stuttgart bisa begitu juga kita harus cek berapa rupiah atau berapa dolar per rumah per bulan di Stuttgart harus bayar. Karena setahu saya di Singapura di mana sudah ada 5 waste incineration plant itu iurannya pun sekitar 20-30 dolar Singapura per bulan. Kita iuran pun masih mungkin ada yang 5.000, 6.000. Jadi hal-hal seperti itu karena orang terjebak seolah-olah sampahnya itu yang jadi uang, padahal tidak. Ini bisnisnya adalah bisnis jasa. Yang buang harus bayar, yang mengelola dibayar. Nah, kalau ini terjadi, si pengelola bisa aja memakai teknologi apapun. Itu yang setahu saya yang masih krusial. Oleh karena itu, yang 12 kota direncanakan pun dari tahun 2018 baru satu. Baru Surabaya yang berani mengeluarkan dana sekitar 300 sampai 400 ribu per ton. Kemudian bantuan dari APBN-nya ada sekitar 100 sampai 120 ribu per ton gitu. Pemda lain belum gitu, karena disangkanya justru cleaning service itu dapat uang dari jualan kertas lah, jualan apa, padahal tidak, bahwa tetap kalau kita rumah harus bersih ya kita harus bayar cleaning service. Perkara si cleaning service-nya bisa jual kertas, bisa jual kompos, apalagi juga bisa jual listrik, itu adalah bonus, itu adalah sampingan. Pemahaman-pemahaman seperti ini yang harus kita masih luruskan. Makanya kami di INSWA, di Bebas Center, di Perisai, dan teman-teman itu kita jarang sekali bicara bahwa sampah adalah berkah. Tetapi sampah adalah tanggung jawab, kebersihan adalah investasi. Kalau sampah itu uang, sampah itu berkah, ya nggak mungkin lah ada sampah menggunung di TPA atau berceceran di jalan gitu. Kalau perlu saya kirimlah 1.000 truk misalnya ke mereka yang mengatakan sampah adalah berkah. Itu jadi filosofi-filosofi ini yang banyak yang harus kita luruskan karena orang masih ada kekeliruan lah seperti itu. Seolah bisnis ini bisnis jual beli sampah.
Padahal tidak, ini visinya jual beli jasa. Hmm. Jasa apa? Jasa kebersihan. Begitu. Polluter pay principle. Yang buang harus bayar, yang mengelola dibayar. Sehingga si Ya, cleaning service eh, bisa bekerja gitu. Itu kira-kira terima mungkin kasih Ibu Enci. Pak Dewan, saya bisa kasih tanggapan sedikit? Oh iya Pak, silakan Pak, boleh mungkin agak dipersingkat Pak ya, kita ada Ya, antrian ya. penumpang. Saya mengetahui tentang ibu rumah tangga atau tiap-tiap kepala rumah tangga harus bayar. Kalau enggak, sampahnya enggak diangkut. Contoh tadi tentang tipping fee di mana-mana juga sama. Makanya saya punya ide, mereka negara yang mau ikut berpartisipasi di pulau kita, kirimlah mesin, bayarlah. Nah, kita bisa tinggal ikut membakar sampah di situ. Apalagi menurut dirjennya Ibu Profesor Enia, kita akan membuat PLTN, tenaga nuklir. Ini nanti dibuang kemana? Di seluruh dunia belum ada pembuangan, pembakaran apa itu namanya, eh, yang dibakar untuk jadi listrik. Ya, jadi kita akan menambah sampah kalau kita sudah punya PLTN. Harus dipikirkan dari sekarang. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih Pak Utni ya. Berarti tadi itu ada saran dan masukan untuk ke depannya apalagi nanti kalau ada transisi ke nuklir. Barangkali saya coba izin untuk masuk ke pertanyaan kedua ya. Tadi saya daftar di sini ada Mbak Nina. Eh, Selamat pagi Mbak Nina, silakan Mbak. Selamat pagi. Suara saya Silakan cukup jelas Mbak. nggak ya? Cukup jelas Mbak. Ya. Oh, iya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Ini saya Waalaikumsalam. bela-belain loh lihat Zoom-nya Pak Wahyono. Karena sebenarnya lagi ada acara ini juga nih di sekolah anak saya. Saya bela-belain keluar demi dengerin ilmu dari Pak Wahyono. Jadi saya sebenarnya bukan siapa-siapa di sini hadir ya sebagai warga masyarakat sipil biasa kali ya, yang kebetulan memang memperhatikan aja tentang kegiatan pengolahan sampah di Indonesia yang sudah saya pelajari selama 25 tahun lah sampai saat ini. Jadi saya melihat perubahan-perubahan sistem tata kelola di sampah kita ini kenapa sepertinya terlihat berjalan lambat ya Pak ya. Walaupun dengan ide-ide yang tadi disampaikan ada circular ekonomi, itu adalah apa namanya dari tadi apa namanya adalah frekuensi yang luar biasa dari luar gitu yang bisa kita ambil ke sini. Tapi ini faktanya 20 tahun yang lalu mungkin nanti tanggal 21 Februari kan kita akan peringati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. 20 tahun yang lalu sudah pernah terjadi tragedi di Lui Gajah yang terjadi tsunami sampah lah dikatakan banyak masyarakat korban jiwa karena sistem tata kelola sampahnya yang tidak memenuhi standar. Nah, ini selama 20 tahun hingga saat ini kita sudah ibaratnya benar depan mata. Tadi saya menyimak data dari Pak Wahyono bahwa ada sekitar 69,69 juta ya data sampah tadi ya per tahun di Indonesia. Saya iseng nih hitung. Jadi dalam setiap detiknya tuh kita ternyata 2,1 lah, anggap 2,1 ton per detik sampah itu dihasilkan di Indonesia. Coba kita bayangkan selama 2 ton per detik ini berada di depan mata nih. Apakah kita masih bisa bicara saat ini dengan data yang seperti ini bisa bicara untuk CE, untuk kondisi yang saya bilang saya anggap mungkin sudah darurat karena TPA di mana-mana sudah terbakar. Kemarin tahun 2004 kita tahu ada 35 titik TPA itu semua terbakar. Kenapa terbakar? Karena ternyata sistemnya masih open dumping. Padahal kita ingat di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 itu sejak diundang-undangkan saja 5 tahun sejak diundang-undangkan di pasal 44 ya kalau nggak salah bahwa TPA sudah harus ditutup yang dengan sistem pembuangan terbuka. Jadi pertanyaannya kita sebagai masyarakat kan juga melihat ini nomenklaturnya sudah dibuat, sudah disusun lengkap. Ada juga kewenangan masyarakat, kewenangan pemerintah antara pusat dan daerah yang juga ada di undang-undang. Bagaimana mereka mengatur tata kelola sampah di wilayahnya masing-masing. Kemudian juga bahkan
sampai ke masyarakat pun juga ada bisa melakukan class action nantinya kalau terjadi seperti ini ya, karena dilihat di pasal-pasal terakhir juga ada bisa jadi class action oleh sebuah lembaga organisasi yang memang sudah secara anggaran dasar bisa lebih 1 tahun gitu. Apakah gerakan-gerakan yang saat ini dengan istilah CE ini sudah tepat kita lakukan dalam kondisi yang darurat gitu? Justru malah saya ingin tahu langkah konkretnya. Mungkin Ibu pernah tadi Ibu sih juga bilang kan ada yang harus kita kumpulkan dulu sampah di rumah itu seperti disapu dulu. Nah ini berapa lama kita mesti nyapu Bu untuk 100%-nya kita nyapu itu butuh waktu. Berapa lama nih fase daruratnya kita untuk menyelesaikan masalah sampah yang 100% depan mata 2,1 ton per detik yang kita hadapi. Karena kita harus bersihkan dulu, baru nanti setelah itu bertahap, saya setuju dengan circular economy boleh, tapi yang depan mata dulu nih kita bersihkan. Berapa lama, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan sekarang dengan kondisi darurat. Itu aja sih Pak, terima kasih. Baik, mungkin terima kasih Mbak Dina pertanyaannya. Kita mungkin langsung dari Pak Wahyono atau nanti tanggapan dari Ibu Unci. Silakan Pak, Bu. Iya, terima kasih Pak Doan, terima kasih Teh Nina. Ini yang bertanya sebenarnya lebih tahu daripada yang ditanya nih. Bisa gitu aja. Pak Wayono udah profesor loh, saya bukan siapa-siapa loh, cuma provokator. Saya belum profesor, masih provokator juga sama. Ya baik. Jadi memang menjadi keprihatinan kita bersama Bapak dan Ibu sekalian. Kalau saya sampaikan dalam kacamata saya, Indonesia sebenarnya saat ini sudah dalam kondisi darurat sampah. Ya, kalau kita lihat, saya tinggal di Bogor misalnya. Em, Kemudian yang saya lihat itu di daerah-daerah sekitarnya juga demikian juga. Dan sebagai contoh yang ekstrim, Bapak dan Ibu sekalian, saat ini adalah misalnya ditutupnya TPA Piyungan, Yogyakarta. Sehingga kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman saat ini juga merasakan demikian sakitnya ketika tidak punya WC, tidak punya TPA. Sehingga mereka harus mengelola sampahnya secara mandiri melalui TPS 3R, TPST, dan sebagainya. Dan itu juga saat ini masih banyak kendalanya. Kendala off-takernya, kemudian residunya mau dibuang kemana, akhirnya residunya juga sebagian jadi illegal dumping, sebagian kemudian dibakar secara tidak terkendali. Dampaknya itu seperti itu. Kemudian Bandung Raya pun akan seperti itu juga karena TPS Sari Mukti juga akan sebenarnya sekarang sudah overloaded juga. Kemudian kalau kita lihat di sebelah tetangga kami, Tangerang Selatan, kota Tangerang Selatan pun nggak punya TPA, sehingga TPA-nya mesti dibuang ke tempat lain, ke Kota Serang, di Kota Serang ditolak, Lebak ditolak, dan kemudian juga akhirnya tercecer ada di masuk Kabupaten Bogor dan sebagainya, tercecer seperti itu. Demikian juga kota-kota besar yang lainnya gitu. Nah, ini sebenarnya sangat memprihatinkan bagi kita. Jadi kondisinya sudah demikian seperti itu. Seperti yang disampaikan, saya pinjam lagi istilahnya Mbak Enci, itu kita sudah dalam, kalau penyakit kanker itu stadiumnya 4. Jadi mau diapain juga bingung pengobatannya. Kemoterapi juga sangat mahal. Seperti yang saya tadi sampaikan di 12 kota itu kan programnya itu sebenarnya seperti di Stuttgart itu ya, sampah dibakar jadi energi, itu cepat, ramah lingkungan karena memang air pollution controlnya pun dibangun demikian baik gitu ya. Kemudian residunya juga kecil gitu. Tapi ini juga nggak berjalan dengan baik. Kemudian kalau kita berkaca kemudian pada peristiwa longsornya Lewi Gajah, kenapa 20 tahun lebih kondisinya seperti ini lagi-lagi memang kembali pada ilmunya Bu Sri Bebasari lagi. Kita lihat 5 konsepnya itu. Ada aspek fisik, ada aspek tata kelola. Fisik tadi saya sampaikan
pengumpulan pengangkutan sampah dari sumbernya harus benar, kemudian TPA-nya, pengolahan sampahnya, kemudian dari tata kelolanya, kelembagaan, finansialnya, peran serta masyarakat, regulasi, dan sebagainya. Dari situ, Bapak Ibu sekalian, biasanya kita akan melihat secara jernih ketika melihat permasalahan yang kita hadapi, titik-titik mana yang sebenarnya perlu diungkit dan perlu diperbaiki. Upaya-upaya itu sebenarnya saya melihat sudah ada, misalnya terkait dengan Jakstranas misalnya. Ya, Jakstranas misalnya, di mana tahun ini seharusnya 100% terkelola, tetapi demikian juga kemudian tadi yang Perpres, kemudian juga Perpres PL, ya, yang 12 kota, kemudian penanganan sampah laut pun demikian juga berakhir pada tahun ini sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat capaian-capaiannya ya masih masih belum tercapai secara apa target gitu, masih masih banyak target-target yang yang masih masih belum belum tercapai gitu. Em, Gitu kali Mbak Nina, terus apa lagi ya yang lainnya cukup saya pikir, dan Mbak Nina saya pikir lebih lebih memahami itu Mbak Nina. Terima kasih. Enggak dong, Pak. Nah, ini kan kapasitas saya sebagai masyarakat biasa. Saya cuma pengen lihat aja sih. Mungkin Bapak kan sebagai dari unsur pemerintah ya. Mungkin saya hanya bisa support, mendukung. Yuk, kita apa nih kira-kira yang realistisnya hari ini kita bergerak mulai dari mana dulu nih? Jadi mungkin ini, hasil dari webinar ini nanti bisa kita angkat, kita sampaikan juga kepada program pemerintah, bisa jadi satu masukan bahwa ada Pak Wahyono juga sini sebagai pakar persampahan yang luar biasa, yang memiliki ide-ide luar biasa gitu kan, dan didukung oleh kita. Kenapa nggak kita mulai dari sini dalam rangka Hari Peduli Sampah nanti tanggal 21 sebagai kado buat pemerintah. Itu sih harapan saya. Ya itu yang saya sampaikan tadi, ada 2 poin penting yang mesti dibenahi di situ. Jadi basicnya dulu itu benahin itu. Yang lain-lain ya hanya sebagai kembangan atau aksesoris lah ya gitu. Tapi Ya. titik basicnya, fokusnya ada di situ. Yang lain boleh tetap dijalankan, tapi ya tidak menjadi apa yang hal yang fokus gitu. Gak Jadi apa-apa kata gitu. kuncinya adalah bersihin aja dulu gitu ya. Mau kayak gimana, sapu dulu, bersihin, sikat habis gitu Pak ya. Gitu dulu ya. Iya, Makasih. iya. Ya, mungkin untuk dari Mbak Lin tadi sudah dengan Pak Wahyono. Apakah cukup, Mbak ya? Atau dari Bu Enci ada lagi tadi untuk menyambung? Enggak, saya pikir cukup. Cuma tadi ada Nina nanya atau pura-pura nanya, saya nggak tahu. Dia bilang kalau kumpulannya 100%, 100% itu berapa lama sih, Bu? Ya kalau dari paparan Pak Wahyono ya, itu dari yang paparan tadi, itu 70 tahun kan. Mulai 1900, terus sampai 1970, itu collection first dulu kan. Itu 70 tahun loh, gitu. Jadi kita juga harus ya bertahapnya kan di situ. Tapi yang jelas saya cuma menggarisbawahi lagi apa yang harus kita lakukan ya dua tadi. Pengumpulan 100%, bikin TPA yang benar. Nah, kalau TPA yang lama mau ditutup baru silakan, tapi bikin dulu TPA yang benar. Tapi TPA yang benar itu namanya sanitary landfill, di mana operasionalnya sekitar $20-30 per ton. Kalau sekarang kan cuma $1, $20 ya dapatnya bukan bukan TPA, jadinya kayak tempat sampah kebun, WC kebun. Nah, dan Ya, kita harus berani, pemerintah juga harus coba deklarkan bahwa ini sudah darurat, sudah masuk ICU, sudah stadium 5, mungkin bukan stadium 4 lagi. Jadi kalau sudah darurat ya dana juga harus darurat, lembaga juga darurat, semua ada darurat gitu. Jadi tidak bisa lagi kita pakai yang as usual, peraturan dan lain-lain. Ibaratnya mobil kita udah di ambulans, lampu merah pun kita boleh tabrak kan. Jadi nggak bisa ini udah masuk ICU masih ngomongnya vitamin, ngomongnya Panadol, masih BPJS rapat. Itu yang sekarang terjadi. Mudah-mudahan penghematan biaya yang sekarang terjadi selain untuk gizi, karena gizi juga kesehatan, ya untuk kebersihan lingkungan. Yang selama ini dananya dianaktirikan, gitu loh Doan. iya Bu. Karena tujuan Mudah-mudahan kita untuk sehat. Sehat itu bukan hanya makan gizi aja, tetapi juga kebersihan lingkungan. Mudah-mudahan malah dananya itu sekarang justru untuk ke situ gitu.
Karena selama ini betul-betul dianaktirikan, akhirnya sampai sekarang seperti ini kan. Itu sih, gitu aja dulu deh. Iya Bu, tadi karena ada efisiensi, tapi kan kita fokus ya kalau dari Pak Presiden ke makan bergizi gratis, tapi ya kesehatan sebenarnya aspeknya. Dan ini sebenarnya salah satu part dari bagian dari kesehatan Bu ya, itu yang saya tangkap untuk kebersihan karena tujuannya memang untuk kesehatan publik barangkali seperti itu. Iya, kesehatan enggak. Dan tadi kata Wahyono yang lain itu kosmetik aja. Itu loh yang PTE dan itu mah apa tadi dia kata Wahyono tuh bukan kosmetik, apa sih namanya? Eh, Aksesoris, Bu. aksesoris. Ya sama lah. Aksesoris. Jadi sekarang itu justru yang aksesoris yang cuman kurang dari 1% lebih sering dibicarakan. Justru yang 99% yang basic justru jarang dibicarakan gitu. Kira-kira gitu. Yes. Siap. Oke, Bu. Siap. Terima kasih, Bu, Pak, dan Mbak Nina. Ini saya izin lanjut ya. Karena banyak antrian pertanyaan, saya masih pakai urutan. Ini setelah Pak Dodi dari kloter 1, nanti kloter 2 sudah saya catat juga tadi yang tunjuk tangan. Silakan Pak Dodi. Baik, terima kasih Pak Hadoan. Eh, Salam hormat juga kepada Ibu Sri dan Pak Wahyono. Saya Maaf, dari dengan siapa, Pak? saya dengan Bagian saya. Dodi Irawan. Suara saya kurang jelas ya, Pak? Dodi mana ini, Pak? Saya dengan Dodi juga. Saya Dodi Irawan, Pak. Oh, Dodi Rusjadi Oh, saya. sorry. Ini izin. Ini yang tadi duluan Pak Dodi. Dodi Rusyadi. Iya, Oh, Betul? maaf. Baik, saya. silakan. Oh iya, ini soalnya beda nih. Ya Maaf, maaf. Iya, Pak. Silakan, Dodi. Pak. Yang Iya, duluan Pak. tadi Pak, ya Pak Dodi Rusyadi ya. iya, iya. Oke siap Pak, silakan Pak. Iya, terima kasih. Saya dengan Dodi ya dari saya dengan Pak Siono saya. Tapi baru bergabung 2 tahun yang lalu mungkin saya dengan Brin ya. Dulunya saya di akustik, kemudian saya mungkin lebih kepada perilaku ya ke satu karena saya sebenarnya eh, dari lingkungan itu karena saya kebisingan lingkungan yang dianggap sampah saja dianaktirikan, apalagi kebisingan kata orang Sarpedal. Saya dulu kena banyak dengan orang Sarpedal karena yang membangun kebisingan di Sarpedal itu saat masuk dari kantor saya, ah boro-boro katanya yang lain yang kebisingan tuh paling budak katanya jadi dianaktirikan. Ya udahlah ya saya tapi ya nggak apa-apa lah karena kebetulan di PRLTB kebisingan ini mungkin baru lah ya tidak belum yang lain. Maaf saya baterainya saya ini dulu cas. Saya ini dulu. Dek. Charger laptop di ada dek. Halo ya saya teruskan dulu ya. Mungkin itu saya mungkin tertarik dengan ada karakter daripada orang-orang yang ini pengalaman aja saya. Yang pertama adalah waktu saya di Jerman dulu saya pernah ada training di Jerman, tapi bukan masalah sampah, masalah akustik. Tapi yang saya lihat dari anak SD itu jalan itu sudah di jalan itu dia minum minuman yang dari botol itu sudah mau habis itu dia diam dulu di tempat sampah sehingga dia di depan tempat sampah setelah dia ini baru dibuang ke tempat sampah dia jalan lagi. Nah itu di Indonesia belum bisa seperti itu satu ya. Yang kedua saya lihat waktu saya di Jepang juga saya pernah di Jepang itu sampai dulu ada semacam di universitas itu ada ini kita sama-sama dari negara ini dari negara ini tuh itu udah ngomong itu panitia dari Indonesia itu mahasiswa Indonesia nanti kita diciri ini kita soalnya banyak yang nggak tahu ini masalah sampah dicampur bener saja begitu lihat kan Indonesia itu diambil sama panitia pusat universitas dulu ya diambil dibuka itu bener campur aduk karena mungkin ada yang tahu ada yang tidak jadi dicampur aja sampah-sampah itu dimarahin itu panitia dari Indonesia waktu itu satu itu dimarahin benar-benar dimarahin saya juga pernah mengalami pengalaman dimarahin saya di tempat penelitian di situ di lab. Nggak tahu saya juga buang mungkin salah juga belum belum tahu dibuang sembarangan saya dimarahin lah
pada waktu itu saya mahasiswa juga orang yang lebih tua lah. Mereka mahasiswa yang fresh graduate. Saya udah tua, masih mau sekolah di sana. Jadi saya udah dia marahin, benar-benar marahin. Satu lagi yang di Jepang itu, satu begitu saya lihat di luar ada tulisan kanji. Saya kan bukan pakai kanji ya, jadi bahasa Inggris. Saya tanya ke yang lain, itu apa itu tulisannya? Itu marah dia, orang tukang sampah. Kenapa kasar itu ngomongnya? Kenapa? Wah, terlempar bapaknya mungkin habis baterai. Oke, nanti mungkin karena kita keterbatasan waktu, saya simpan dulu yang dari Pak Dodi tadi mungkin ada sedikit informasi. Saya mungkin masuk ke kloter 2 ya ini karena ada antrian ya. Oke, tadi saya coba ini untuk memanggil kembali. Di sini tadi yang saya catat di kloter 2 sekarang waktunya untuk Pak Indria dan nanti setelah Pak Indri ada Pak Agunan. Ya, mungkin silakan Pak Indria dulu Pak ya. Ya, baik, terima kasih Mas Adohoan atas waktunya. Nah, Siap, Pak. ini Silakan Pak. ya pertanyaannya itu mungkin tadi sudah dinyatakan bahwa yang psikoekonomi itu mungkin hanya 1% ya, sedangkan yang yang 99% itu malah tidak digaungkan. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh korporasi atau yang lainnya gitu agar supaya bisa lebih bisa menyuarakannya itu agar supaya yang 99% itu lebih diperhatikan. Mungkin itu aja Pak, sekedar. Terima kasih. Oke. Siap. Terima kasih Pak Indria. Mungkin izin menjawab karena ini kebetulan kita forum ya. Jadi tadi udah tersampaikan barangkali dari saya lupa tadi siapa ya. Kalau sebenarnya apa yang menjadi webinar kita mudah-mudahan dapat menjadi pengantar untuk mendorong kebijakan. Begitu Pak. Jadi karena di sini kita juga sudah mendapatkan informasi yang mungkin ada tambahan dari Pak Wahyono. Kalau sekarang fokusnya menjadi berbeda. Kalau fokusnya itu sekarang tadi ada 2 poin ya tadi Pak ya, dari yang 100%, saya contoh yang 100% pengangkutan ya, pengangkutan supaya tidak bocor ke laut, dan yang kedua tadi dari TPA. Karena saya setuju sekali Pak Indria, artinya ini kita mudah-mudahan menjadi langkah lebih lanjut, kita nanti akan organize coba di forum, apalagi ini sebagai informasi, sebenarnya ada pengumuman juga Pak nanti, kalau di akhir kita berencana untuk melakukan kegiatan HPSN di minggu depan. Itu Hari Peduli Sampah Nasional. Kita berencana akan adakan kegiatan relawan, kita akan memperingati dan menjadi sebagian dari penyampaian kita yang mudah-mudahan menjadi sebuah gerakan masyarakat. Dan di sini ada sobat Perpasi yang sudah ramai juga di sini. Mudah-mudahan di sini kita bisa bersama-sama untuk mendorong ini. Artinya kita menyatakan bahwa ada situasi yang menjadi fokus pemerintah khususnya kedaruratan ini. Barangkali kalau dari saya seperti Boleh? itu Pak Indria. Mungkin dari Pak Wahyono ada penambahan atau Boleh saya dari tambah lagi Pak? Saya masuk lagi nih. Tadi Oh iya Pak, Pak permisi tadi karena lagi putus, mungkin saya gitu. masukkan ke urutan berikutnya Pak ya, izin Pak. Oh iya nggak apa-apa. Oke ya. Oke mungkin tadi tanggapan dari saya, dari Pak Wahyono dan Bu Enci ada tanggapan Pak Bu? Untuk ini bisa menjadi kita dorong terus masukan kepada pemerintah. Gimana tuh Pak Wahyono? Ya, iya. Jadi saya coba tarik kesimpulan saat ini gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ada semacam saya bilang salah fokus gitu. Hal-hal yang basic itu terlupakan gitu. Padahal hal ini sangat penting gitu. Kita tidak ingin bahwa sampah kita bocor ke perairan, ke sungai, tidak ingin sampah kita sampai kemudian ke lautan sehingga kita menjadi penyumbang sampah terbesar juga di lautan. Kemudian kita tidak ingin pula sampah kita itu ditimbun di pekarangan kosong, dibakar-bakar di sekitar pemukiman dan sebagainya.
maka langkah yang strategisnya adalah selesaikan itu gitu. 100% eh, pelayanan pengangkutan sampah itu. Entah itu diangkut ke unit-unit pengolahan sampah yang sifatnya dekat dengan sumbernya, yang decentralized, misalnya TPS 3R, TPST gitu ya, yang saat ini memang sudah banyak berdiri, atau diangkut ya kalau nggak itu nggak ada ke TPA gitu. Itu fokus fokus di situ. Itu masalah-masalah itu akan terselesaikan sejalan dengan waktu. Kemudian di sisi lain TPA open dumping yang saat ini dianggap memang ya satu sisi memang menyalahi undang-undang persampahan. Di sisi lain memang kondisinya seperti itu di banyak daerah. Ya mulai di upgrade, diperbaiki gitu. Ya dipoles gitu Bapak Ibu sekalian ya, yang tadinya mungkin banyak mencemari menjadi sedikit mencemari gitu. Yang akhirnya menuju pada sanitary landfill gitu. Eh, jadi di dua hal itu, optimalkan pengangkutan sampah sehingga sampah tidak bocor ke lingkungan. Kemudian TPA yang mencemari lingkungan, yang open dumping itu secara bertahap di-upgrade menjadi TPA yang ramah lingkungan. Demikian Pak Indria, demikian Mbak Anci, Bunda Anci. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Wahyono. Dan mungkin ada dari Bunci, apakah masih ada tanggapan tadi tentang Pak Indria atau mungkin sudah? Sama aja, Doan. Jadi jangan salah fokus. Kita fokusnya ke yang 1%, yang 90%-nya dilupakan. Yang Ya. 90% itu apa? Bahwa 90% sampah kita masih tercampur, sudah ribuan ton, ya itu harus diselesaikan. Jadi kasarnya ya, kumpul angkut buang beresin dulu deh. Kumpulnya harus bintang 5, angkutnya bintang 5, buangnya pun dengan proses TPA udah bintang 5 gitu. Itu dulu. Perkara yang lain yang 1%, misalnya pemilahan 3R, oke, tetap jalan. Tetapi itu kan hanya 1%. Hari ini justru yang 1% ini yang sering digaungkan, sehingga ini salah fokus. Sehingga yang 90%-nya terlantar, kebocoran, terjadilah TPA kebakaran, TPA longsor. Sekarang TPA ada di jalanan dan lain-lain itu. Itu yang ekstrimnya itulah. Fokusnya kita harus benerin dulu gitu. Bukannya kita anti, malah pemilahan di Indonesia saya kok yang memperkenalkan tahun 87 gitu kan belum pada lahir. Oh, Ya kan tahun 87 38. Ibu memperkenalkan Ibu dulu ya. Iya, pulang dari Eropa. Jadi saya bukan anti pemilahan, tapi justru saya sadar bahwa keliru gitu. Saya terlalu cepat gitu waktu itu kan. Jadi yang 1% digonggongkan itu memang udah ada yang milah, udah ada yang 3R, tapi mungkin nggak sampai 1%, termasuk saya. Saya udah milah 38 tahun, tapi orang seperti saya tuh berapa orang sih gitu kan. Kata tadi, kalau misalnya 1 juta dibanding 287 juta orang, berapa? Itu sih benar, jadi fokus gitu loh. Fokus sekarang kumpul angkut buang dulu 100% dan bintang 5. Dan kalau bintang 5 itu dananya juga harus bintang 5 gitu loh. WC-nya harus bintang 5, truk sampah juga harus bintang 5. Truk sampahnya sekarang kan truk sampah pasir, bukan truk sampah. Kebanyakan truk pasir, bukan truk sampah. Truk pasir netes-netes. Dan saya suka sedih gitu, padahal kota yang bersih, kota beriman tuh kalau truk sampahnya cantik. Kenapa mobil dinas bagus-bagus, terus beli-beli terus mobil mewah, truk sampahnya kayak horor gitu kan. Itu aja kita belum udah ngomong yang lain gitu. Kadang-kadang tempat sampah belum punya udah disuruh milah. Ya, itu kan juga gimana? Makanya saya di RT pun saya bilang pokoknya yang pertama harus punya tempat sampah. Itu peraturan tingkat RT ya. Kedua, tempat sampah harus dicuci, harus cantik. Ketiga, belajar naruh sampah di tempatnya. Keempat, baru belajar milah dan lain-lain. Jangan loncat. Tadi kan Wahyono bilang jangan loncat-loncat. Kira-kira itu sih. Gitu sih. Waduan. Itu ada Pak Agunan Siap tuh, Bu. saya pengen dengar Pak Agunan tuh. Siap Bu, terima kasih Bu. Tadi semoga jelas ya untuk ini Pak Agunan berikutnya. Terima kasih Pak Indria tadi udah menyampaikan Pak ya. Semoga dapat kita dorong terus. Ini tadi ada mobil dinas ini kemarin ada perbincangan di grup nih.
Ini saya mudah-mudahan kelihatan nih ke semua sobat formasi. Ini mobil dinas kayak gini nih, wah, keren tuh untuk satu orang. Mobil sampah tuh kondisinya kayak gini. Padahal kita juga melihat itu di daerah ada juga yang berjuang, itu beberapa daerah saya udah lihat itu bukan pakai truk pasir lagi, Bu, tapi masih sedikit kan, Bu, daerahnya itu udah pakai truk kompaktor, Bu, yang namanya, Bu. Jadi sampahnya bisa bagus gitu, bersih gitu ya, nggak netes-netes gitu ya. Barangkali itu mungkin saya coba lanjut ini ke berikutnya, ada Pak Agunan, setelah ini Pak Sabto ya, mungkin kita ke Pak Agunan dulu. Oke, silakan Pak Agunan. Iya, terima kasih Bang Duan. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Pak, silakan Pak. Ini para kolega saya, sahabat saya yang ada di di diskusi ini ya. Guru saya ya, Bunda Sri ya. Ini Pak De Wahyu nih. Wah, ini mantap nih. Ya, saya terima kasih juga ya, banyak belajar dari teman-teman ya selama 2017 ya sampai saat ini. Wah, kalau Bunda, aduh, nggak bisa disaingin dah. 40 tahun, saya baru 8 tahun. Tapi banyak hal yang saya bisa dapat kebetulan karena saya memang bertugas di kementerian yang cukup sentral ya, bisa mendapatkan data dan informasi ya. Nah, saya cuman tergelitik dengan judul FGD kita ya. Apakah bangsa kita sudah siap? Mungkin kalau saya secara pribadi ya jelas katakan tidak siap. Tapi kalau kita turunkan aja dah, apakah Pemda kita siap nggak? Nah, ini yang paling menarik nih, segitu. Ya, saya bilang memang Pemda ini ya pertama terlalu percaya dengan tawaran-tawaran manis, kemudian janji-janji dari hibah atau dari KL yang bahwa sampah itu mendatangkan pendapatan, jadi berkah gitu ya, tanpa mengecek tawaran tersebut seperti apa gitu ya. Ya sampai saat ini saya katakan tidak ada makan siang gratis gitu ya. Semua itu pasti akan menjadi beban. Dan teknologi yang ditawarkan terus percaya gitu loh. Wah, ini akan melenyapkan, memusnahkan sampah gitu ya. Tanpa mengetahui bagaimana keberlanjutannya. Memang pada saat itu memang berhasil. Kita lihatlah contoh daerah, saya tidak perlu sebutkan. Tapi Pemda lupa mengecek bahwa teknologi itu belum memperoleh namanya sertifikasi atau SNI gitu ya. Jadi saran saya, mungkin ada teman-teman Pemda sini, cek dulu teknologi tersebut, apakah sudah ada memperoleh SNI. Kalau mau dapat SNI, bisa tanya Pak Sri Wahyono gitu, gitu loh. Jadi supaya jangan ada yang jadi korban berikutnya gitu ya. Nah, kemudian yang membuat persoalan kita ini terus berlalu-lalu selama puluhan tahun, ya ini kita mau menjelang berapa tahun ya, menjelang 20 tahun ya sejak Undang-Undang 2008, itu ternyata cukup banyak KL yang terlibat Bang Doan. Jadi yang membuat akhirnya tumpang tindih, itu yang seperti yang saya sampaikan kemarin di teman-teman di pemerintah di Sumatera Barat gitu ya. Ada namanya Kementerian PU, ada namanya Kementerian LH, ada namanya Kementerian Dagri gitu ya, ada namanya Bappenas, ya ada juga kami. Terserah kalau memang kami Kementerian Keuangan tidak perlu dilibatkan, nggak ada masalah. Tetapi semua menurut saya KL pembina perlu duduk bersama, ya punya visi dan misi yang sama. Jangan visi yang ekosektoral. Itulah yang terjadi ya akhirnya. Banyak program, ada ISWMP, ada mungkin siap, PDU, ada namanya LSDP sebentar lagi, nggak tahu lagi apa namanya lagi yang di programnya. Nah, akhirnya itu menjadikan program tersebut ekosektoral. Jadi Pemda berlomba-lomba untuk mendapatkan tawaran-tawaran manis tadi tanpa mengetahui bagaimana sih potensi dan kemampuannya gitu ya. Nah, akhirnya muncul, wah kami nggak punya anggaran. Ya jelas, Pemda kesulitan karena memang di Undang-Undang 23 2014 menyatakan bahwa pengelolaan sampah terkait isu lingkungan hidup bukan pelayanan dasar. Maka dia akan dikesampingkan terus, akan menjadi program yang urutan yang akhirnya bisa jadi terakhir. Makanya saya selalu menyampaikan kepada Kemendagri, ini mumpung Undang-Undang 18 lagi direvisi ya, Bang Doan ya.
Nah, saran saya Forpasi ikut mengawal. Jangan sampai nanti orang yang tidak mengetahui substansi pengelolaan sampah malah justru membuat pasal demi pasal yang tidak bermanfaat buat kita. Disinilah Forpasi bisa memberikan masukan. Nah, saya mendengar juga ada seorang profesor yang akan diundang DPR, mungkin juga bisa didukung, dibantu gitu loh. Pak Wahyu tahulah tuh siapa gitu ya. Nah, itu kita semua masing-masing lah memberikan masukan. Mungkin minta aja daftar inventaris masalahnya. DIM-nya pasti sudah ada. Karena ini Undang-Undang 18 tahun 2008 diinisiasi oleh DPR. Bunda juga punya ada tuh, Pak Indria kali ada ya. Nah, mungkin Mbak Nina juga punya kali, bisa aja semua potensi yang ada kita miliki, coba kita sampaikan agar memang Undang-Undang 18 ini tidak sekedar undang-undang, harus bisa dilaksanakan. Saya sarankan jangan terlalu banyak memberikan insentif di situ, tapi memberikan di situ tanggung jawab. Saya setuju, sampah itu adalah tanggung jawab kita. Maka tuangkan pasal demi pasal itu tuangkan bahwa sampah harus kita bayar, gitu loh. Jadi sesuai dengan prinsip polluter pay principle gitu ya. Baru nanti biarkan aturan yang di bawahnya nanti yang mengatur bahwa mana sih daerah yang betul-betul bisa memberikan kontribusi atau sumbangsi kepada pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah. Disitulah bisa diberikan insentif. Contoh saya kasih tahu Surabaya, ketika dia sudah menganggarkan sekitar 400 miliar per tahun. Lihat kotanya bersih apa tidak? Kita lihat. Dan terbukti dia dapat Adipura Kencana. Itu salah satu contoh. Kenapa nggak kita tiru? Bahwa anggaran itu salah satu kunci untuk mengatasi masalah sampah. Jadi hal-hal itu yang harusnya ditonton. Jangan kita lihat ada kota yang akhirnya terbersih di ASEAN gitu teknologinya ini. Ternyata dicek asapnya hitam semua. Itu yang membuat ini. Nah, sekalian saja ketika Undang-Undang Nomor 18 2008, kalau ada undang-undang lain yang direvisi, harusnya melihat ke undang-undang yang sudah ada dulu. Jangan bikin undang-undang sendiri. Saya kasih contoh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Itu sebenarnya kan setelah terbit Undang Nomor 18 kan? Tapi ternyata tidak inline, akhirnya berjalan masing-masing. Inilah yang menjadi tumpang tindih. Di pasal 12 harusnya direvisi pengelolaan sampah menjadi urusan wajib dan pelayanan dasar. Maka nanti di pasal 282 wajib dan pelayanan dasar harus dialokasikan dalam anggaran. Sehingga Pemda, teman-teman kita juga itu akan mengalokasikan dengan tenang. Dia tidak menjadi temuan. Yang dikhawatirkan mengalokasikan anggaran bukan jadi prioritas. Itu menjadi temuan. Mari kita bantu semua gitu ya. Kemudian retribusi, ini betul kata Bunda, ya. Wah, harusnya memang ditegaskan. Jadi di Undang-Undang 18 harus disebut di situ bahwa retribusi itu adalah keniscayaan gitu loh. Jadi jangan lagi dikasih yang lain-lain. Jadi memang itu tanggung jawab dan harus bayar. Bagaimana kita mau contoh Singapura kalau undang-undang kita tidak mengatur ini. Nah, walaupun sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Kemendagri melalui Permendagri nomor 7 2021. Iya, tapi ternyata nggak jalan kan? Ya, teman-teman Kemendagri sendiri gimana cara mengimplementasikan? Hanya ngitung biaya ini, tapi sebenarnya Pak, akhirnya banyak daerah jalan sendiri. Itu yang saya melihat secara pribadi. Makassar jalan sendiri, Surabaya jalan sendiri, nah Palembang akhirnya jalan sendiri. Oh, saya lihat, kok kenapa tidak Kemendagri memberikan satu platform ini loh, caranya menyusun, kemudian nanti retribusinya disesuaikan dengan ability dan willingness to pay gitu udah. Kan nggak semua daerah sama. Itulah yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Mereka akhirnya kesulitan dengan ini. Udah masyarakatnya mungkin nggak tertib, maunya kan dapat ya anggaran terus. Akhirnya apa yang terjadi? Namanya program TPS 3R Bank Sampah pelan-pelan hilang dari muka bumi ini. Ini yang membuat kita jadi sedih. Saya setuju bahwa namanya pengumpulan dan pengangkutan itu adalah keniscayaan. Nggak bisa kita melakukan yang lain kalau itu belum kita lakukan. Jadi 100%. Saya juga tekankan kepada Provinsi Sumbar sama Kota Padang, sediakan alokasinya. Kalau sarannya belum cukup, beli dulu. Mau pakai VR kek, mau pakai ini tapi jangan truk pasir saya bilang gitu, ya dump truck kek, amrol atau juga compactor truck.
alokasikan dulu. Jadi kalau kita sudah bisa mengumpulkan dengan baik dan mengangkutnya, baru kita akan berpikir bagaimana cara mengolahnya. Di situ kita mulai. Nah, ini juga yang paling penting buat kita. Jadi ya pengangkutan dan pengumpulan dan pengangkutan kita dorong. Setiap Pemda harusnya kita dorong. Ini Porvasi punya kesempatan sebenarnya bisa juga membantu gitu ya pemerintah daerah. Di sini kesempatannya. Bagaimana caranya mendorong supaya masyarakat kalau mau buang sampah harus tempat yang benar. Lah, tempatnya aja nggak disediakan. Disediakan dulu, baru nanti ditarik retribusi. Jangan iuran ya, retribusi. Harus begitu supaya governance gitu loh ya. Nah, ini jadi saran saya, undang-undang yang nanti yang lagi direvisi harus bermuatan ke mana? Kesehatan dan lingkungan. Itu yang harus kita munculkan. Jadi sekarang ini kami di Kementerian Keuangan selalu berbicara manfaatnya buat kesehatan dan lingkungan apa? Kalau jauh lebih besar, maka cost itu nggak ada artinya. Nggak ada masalah buat kita gitu loh. Jadi costnya katakan 1.000. Tapi kalau manfaat kan kita nggak bisa langsung hitung pada saat itu, tapi biaya kesehatan menurun, pencemaran lingkungan menurun. Itu yang kita tunjukkan. Nanti ya pasti saya secara pribadi juga akan membantu bagaimana supaya mengendorse undang-undang ini betul-betul bisa dilaksanakan. Nah, saya juga sebenarnya punya sedang lagi menjajak secara pribadi mendorong Kota Palembang agar memperkenalkan namanya pengolahan sampah itu mulai dari PAUD sampai SMP karena kan wilayahnya Pemkot Palembang sehingga pegawai-pegawai DLH wajib menyosialisasikan kepada bagaimana sih caranya tadi yang dicontohkan oleh mungkin Pak Usni ya kita semua tahu lah sudah bagaimana anak-anak bisa tertib dalam mengumpulkan sampah dan membuangnya di tempat sampah. Uang orang tuanya aja nggak pernah ngasih contoh, kita sendiri aja ngantri nggak bisa, gitu kan? Malah kita dorong anak kita nyela. Ini ada anak saya, ini tuh hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dilakukan oleh Pemda. Mestinya Pemda lakukan dulu yang bagian-bagian kecil, baru nanti bagian besar. Nah, itu yang nih. Sedangkan Perpres 35 yang tadi disebut-sebut oleh Pak Wahyu, ya memang saat ini akan lagi direvisi. Kami melihat bahwa bukan substansinya yang harus ada. Mungkin kotanya sudah, tapi melihat banyak persoalannya di luar itu yang mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini gitu ya. Nah, saya mungkin pertanyaan terakhir aja buat kolega saya di Pak Wahyu. Ya, Pak Wahyono. iya kan kalau saya manggilnya Pak Wahyu, Bu. Kalau Pak Sri nanti Bu Sri lagi yang nyaut gitu nih. Wahyono, bukan Wahyu, Wahyono. Ada Wahyu juga. Wahyono, iya. Maaf Pak Wahyono. Ya, ini mungkin kita mulai dari mana dulu sih kalau kita mau menerapkan namanya ya ekonomi sirkuler gitu ya. Kalau saya melihat sebaiknya nanti aja dulu deh ekonomi sirkuler gitu ya. Fokus dulu sama namanya pengumpulan sama pengangkutan gitu ya. Ya, jadi itu dulu kalau ekonomi sirkuler ya kalau kita perlu rumuskan supaya nanti tidak muncul para ya saya agak kasar ya para pedagang teknologi gitu ya ya supaya tidak lagi menawarkan ini langsung bisa dipilah ya saya juga nggak tahu lah seperti itu sementara dari saya makasih ya Pak Bang Doan ya. Siap Pak Agunan, wah ini padat juga ya. Wah ini mungkin langsung saja ke barangkali Pak Wahyono dan Ibu Enci untuk tadi ada pertanyaan dari Pak Agunan. Silakan Pak. Bunda Enci dulu, saya dulu, Bunda. Wahyono dulu deh, yang muda dulu. Udah dulu lah ya. Makasih Pak Guna nih luar biasa Pak Aguna nih. Akses datanya yang begitu mudah sehingga selama 8 tahun itu belajarnya luar biasa. Seperti yang disampaikan tadi itu udah daging semua itu Pak. Udah daging semua Disertasi ya. itu dagangan. Iya, kalau kemudian ada yang satu yang menggelitik pertanyaan yang terakhir itu gimana nih tentang ekonomi sirkular gitu ya. Em, Ekonomi sirkular itu hal yang universal, poin pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah hal yang baik.
ada beberapa poin yang tadi saya sampaikan tadi. Jadi ini tidak bisa dihindari memang dimanapun negara berkembang ya, misalnya di Amerika Selatan, Asia, termasuk Asia Tenggara, termasuk kita, Em, itu memang perlu dilakukan gitu, perlu dilakukan. Dan kalau kita lihat di banyak kabupaten kota itu juga sudah melakukannya sebenarnya. Hanya saja lagi-lagi saya sampaikan tadi seperti yang saya presentasikan, ini kita perlu perlu fokus pada hal-hal yang basic gitu. Yang tadi juga disampaikan oleh Pak Agunan tadi adalah pertama pelayanan pengangkutan sampah itu harus 100%. Kemudian kedua, TPA-nya mesti TPA yang ramah lingkungan. Nah, yang lain-lainnya itu anggaplah sebagai itu aksesoris gitu. Yang mungkin di dalamnya ada konsep perkenalan tentang konsep-konsep sirkular ekonomi, praktiknya seperti apa, itu nggak apa-apa gitu. Itu tetap berjalan beriringan, hanya saja fokusnya adalah pada yang basic itu tadi selesaikan dulu. Kalau basicnya udah selesai, maka kemudian melangkah ke tahap berikutnya itu akan lebih enak lagi. Itu kali Pak Agunan ya. Siap, siap. Ya, ya, ya. Terima Siap. kasih. Bunce, ada untuk Pak Agunan, Bu? Mungkin barangkali kita udah agak lebih 10 menit ya, izin juga forum. Kayaknya Iya. seru sekali. Ya, Ya udah sama aja, Don. Kesimpulannya ya tadi fokus. Jadi Pak Agunan malah tadi berani bilang, sirkular ekonomi nanti aja. Karena istilah saya linear ekonomi aja belum lulus, udah ngomong CE gitu kan. Itu secara kasarnya. Kalau Pak Wahyono, ya ini oke, tapi tetap harus fokus. Cuman kadang-kadang orang kalau nggak langsung hitam putih itu tetap aja masih kayak tadi ada istilah terlena dengan yang 1%, yang 99%-nya lupa gitu. Ya karena promosi sirkular ekonomi daur ulang tuh kayaknya lebih gencar gitu sampai ini terlupakan yang sebetulnya basic. Itu aja kan, kita webinar sekarang tuh basic. Dan kita bukan anti circular economy, bukan anti pemilahan. Saya kembali lagi, saya lah yang memperkenalkan pemilahan itu. Tapi sekarang saya sadar, pemilahan itu ilmu tertinggi. Gimana orang mau milah, tempat sampah aja nggak punya, misalnya kan gitu kan. Nyapu aja belum beres, gitu. Kan gitu. Memang ada, mungkin 1% penduduk, 0,sekian% penduduk, udah. Selalu kan ada berita, di tempat saya udah ada yang begini, saya juga udah berapa puluh tahun sebelum milah, tapi bukan berarti saya ini model gitu kan. Tapi saya pikirin yang 99,9%-nya masih tercampur. Itu PR kita. Itu. Jadi ya iya. itulah. Ya udah mudah-mudahan nanti undang-undang saya pikir nanti Forpasi kita nulis surat deh ke DPR, kita kasih masukan. Siap, Bu. Kita mudah-mudahan di sini gerakan masyarakat siap untuk maju ya, Bu. Untuk Iya, soalnya saya juga itu tadi Pak khawatir. Agunan. Padahal sebetulnya 5 tahun yang lalu saya udah bikin revisi itu dengan DPD RI. Tapi rupanya antara DPD RI dengan DPR pun itu nggak harmonis gitu. Jadi harus diulang lagi. Tapi banyak masukan lah hal-hal yang mesti. Ada pasal yang Ya, harus disederhanakan, ada pasal yang harus sebetulnya ditambah dengan dibantu dengan pasal lain gitu. Masalah pendanaan segala tadi, masalah tanggung jawab. Kita siap. kirim surat aja lah kita nanti langsung ke ketua DPR aja karena komisinya mungkin ada komisi 4, ada komisi 12. Kita kan nggak tahu. Siap, Bu. Terima kasih. Ini, wah, ini seru sekali ya ini. Kita sayang sekali kekurangan waktu. Ini mungkin saya batasi dulu untuk terakhir kayak ini karena udah lebih hampir 15 menit. Kita akan nanti ada sedikit 15 menit lagi. Mungkin terakhir dari Pak Sabto ya. Sisanya nanti mohon maaf dari yang chat saya bacakan saja ya. Kalau misalnya ada diskusi juga nanti sisanya kalau kita terbatas waktu, kita bisa di grup Forpasi. Tentu saja itu akan terbuka terus. Ya, terima kasih Pak Agunan. Ini berikutnya terakhir ya untuk dari langsung silakan Pak Sabto ya untuk
bisa disampaikan. Oke, baik. Terima kasih. Salam hormat Pak Hadwan, Bu Sri, juga Pak Sri Wastono ya. Juga yang cukup menarik ini Pak Agunan. Jadi ini beliau kayaknya di Kemenku ya, sepertinya ya. Jadi hafal benar dengan penganggaran ini. Saya sepakat Pak, sepakat sekali. Terkait ekonomi sekuler ini, mungkin juga belum waktunya Pak. Karena apa? Di sini di samping itu pengelolaan sampah ini kan belum masuk ini ya, layanan dasar ya. Sudah ada belum sih standar pelayanan minimal itu? Nah, Pak Hadwan. Jadi mohon Bu Sri nanti saat di DPR itu kita bisa rumuskan Bu, SPM-nya bagaimana sih untuk pengolahan sampai pada pengangkutan terkait pada penanganan sampah ini. Juga SOP-nya jangan sampai lupa SOP itu. Jadi di situ pasti ada muncul anggaran segala macam. Jadi peran siapa, menangani apa, segala macam itu ada di situ semua. Terus yang juga sangat penting mungkin Pak Hadwan, Bu Sri juga, Pak Sri Wahyono, usulkan untuk menjadi gerakan nasional Pak. Nah, gerakan nasional penanganan sampah karena ini sudah urgent sekali gitu loh. Jadi ini sudah sangat urgent sekali. Bagaimana kita bisa ekonomi sirkuler ya, sementara untuk kumpul, angkut, olah kan begitu ya. Baru peluang pasarnya bagaimana? Nah, ekonomi sirkuler itu kan hasil dari pertumbuhan ekonomi, harapannya kan begitu kan, dengan penghasilan nilai dari produk, bahan, sumber daya, dengan, nah catatannya minimalis dari kerusakan sosial dan lingkungan. Disitulah pemahaman saya, mohon maaf nih kalau salah, pemahaman salah saya itulah manajemen ekonomi sirkuler itu. Apakah kita sudah siap? Sepertinya masih jauh begitu. Saya sepakat dengan Pak Anu tadi ya dari Kemenku tadi ya, Pak Agunan tadi ya. Saya sepakat sekali Pak itu. Jadi coba kita benahin dulu, kita bangun dulu infrastruktur pendukungnya Pak. Oke lah kita mulai dari rumah tangga, kita pilah ya kan, kita pilah itu sampah, tapi begitu diangkut dicampur lagi, seperti itu bagaimana? Itu kondisi terkini gitu loh. Atau mungkin bisa juga kita libatkan kalau di Mataram ya di wilayah kami Pak, itu kita melibatkan swasta. Saat itu PT Newmont, kita mintain satu truk atau tong sampah yang besar itu dengan kapasitas besar itu, seperti itu. Dan alhamdulillah, tapi biasanya sifat dari CSR itu dia di wilayahnya. Jadi untuk wilayahnya aja dia siapkan satu buah mobil. Sampai sekarang alhamdulillah masih beroperasi. Cuman penganggaran untuk tenaga pengangkutnya itu mungkin dari kelurahan. Jadi di Kota Mataram itu sudah bagus, Pak Hadwan. Jadi mereka libatkan lingkungan. Jadi tanggung jawab lingkungan, masing-masing lingkungan. Dan itu ada skedul pengangkutannya. Titik buangnya pun ada. Begitu. Makanya teman-teman Dewan itu menganggarkan untuk TOSA ya. Nah, untuk yang diganggang kepala lingkungan, makanya selalu ada TOSA di sana, Pak. Selalu ada TOSA begitu di tiap-tiap lingkungan. Nanti setiap pagi itu sekitar maksimal jam 8 itu mereka sudah kumpul di titik kumpul yang ditetapkan. Di situ akan ada truk begitu. Lebih dari 1 jam itu sudah nggak ada, bersih, lingkungan itu bersih semua Pak. Keren Pak. Ya, dan sore juga begitu Pak. Sore itu sekitar jam 4 ya, sekitar links waktunya 1 jam lah begitu. Beda lagi sama Lombok Barat Pak. Kalau Lombok Barat itu pintu pembuangan truknya itu diarahkan ke jalan Pak. Jadi mereka kadang kan becek tuh. Jadi mereka lempar itu di truk itu. Jadi mereka nggak usah menurunkan daripada baknya itu, bak sampahnya itu. Nah itu kan kreatif dari teman-teman di lapangan itu. Hal-hal apa ya? Kalau menurut saya juga mereka harus mempunyai pejabat-pejabat ya terutama mohon maaf jiwa entrepreneurnya Pak. Itu yang belum ada saya kira Pak. Jadi ini untuk pengembangannya bagaimana ya? Jadi mereka hanya mohon maaf kacamata kuda ya Pak ya. Jadi aturan oke lah aturan boleh. Nah, satu lagi ini. Kenapa negara kita seperti ini?
penegakan hukumnya yang kurang, Pak. Kenapa luar negeri bisa? Karena penegakan hukumnya. Mereka terbiasa disiplin. Seperti tadi yang disampaikan Bapak siapa tadi ya. Dia harus menunggu sampai habis di dekat tong sampah. Karena mereka sudah disiplin. Kalau dia melanggar, oh jangan main-main. Tentunya hukuman pasti menanti, begitu kan Pak. Jadi mungkin itu Bu Sri, juga Pak Haduan, juga Pak Sri Wahyono, mohon titip kalau bisa ini menjadi satu gerakan nasional, begitu kan, juga didorong kementerian atau lembaga dan dinas lah membuat kalau bisa sampah ini juga, karena ini kan penting juga masuk dalam pelayanan dasar, begitu. Selain dari KPU-an, pendidikan, seperti itu kan, perumahan, nah seperti itu ya. Nah, pasti nanti kalau sudah menjadi layanan dasar ini kan ada SPM-nya Pak. SPM itu turunan, nanti SOP dan sebagainya. Mungkin itu masukan dari saya. Mohon maaf Pak Adwan, Bu Sri, juga Pak Sri Wahyono. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Sabto. Mungkin ada komentar Pak Wahyono dan Ibu Unci? Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Sabto tadi. Alangkah indahnya kalau kemudian ini menjadi semacam apa namanya gerakan nasional yang menjadi fokus kegiatan di bidang persampahan. Itu Pak Dohan. Siap, gerakan nasional bahkan Pak Wahyono ya. Ya mudah-mudahan Pak, ini kita dorong terus. Jadi ayo kita di Forpasi kita diskusi terus dan mudah-mudahan nggak cuma diskusi saja ya. Dan kita terus dorong ke follow up-nya atau tindak lanjutnya. Jadi ayo yang terdekat kita adalah HPSN, Hari Peduli Sampah Nasional. Mudah-mudahan nanti banyak yang hadir juga ya. Oke, siap, barangkali itu karena kita keterbatasan waktu. Ini saya coba bacakan dulu dari ada beberapa komentar di chat ya. Ini tadi dari Bu Yuni, mungkin masih di sini. Ternyata masalah sampah, ini temannya Pak Wahyono dan Mbak Enci bilangnya, apa kabar ya ingat masa lalu. Masalah sampah Indonesia ini tidak ada akhirnya dari dulu sampai sekarang. Masih seperti dulu pengelolaannya. Waduh, berat. Padahal kita sudah sampai berbusa-busa bicara dengan udah sedih banget. Nah ini satu. Terus ya ini tadi tentang masyarakat sudah dibahas. Ya, ini tadi Bu Serikus ada kira-kira sudah siap apa indikatornya? Kalau belum siap bagaimana jadi siap? Ya, ini tadi ada catatan tentang kata bank juga ya. Dan ini salah satu memang gerakan nasional ini kita nggak tahu nanti ke depannya seperti tadi Pak Sabto, SPN dan sampai ke sebenarnya buku putih dari pusat ke daerah itu apakah sudah ada? Kita sih waktu itu sudah pernah meriset ya. Belum ada sebenarnya panduan utama. Jadi salah satunya kita dorong untuk membentuk sebuah badan pengelolaan sampah nasional waktu itu. Ya mudah-mudahan dapat kita dorong terus. Dan terus berikutnya, ya ini karena di Kementerian LH, nah ini terkait regulasi terkait dengan penegakan hukum, kita menjadi PR besar, tidak hanya di persampahan, tapi semuanya. Tapi kita juga punya hipotesis kalau masyarakat aktif dalam mendorong pemerintah dalam artian menjadi check and balance terutama, itu mudah-mudahan penegakan hukum itu jalan. Dan terus berikutnya, ya ini teori udah banyak sekali ya. Ini ada karakter budaya, terus nanti misalnya nih untuk pemilahan tadi sudah dibahas. Ya, dan memang tadi Bu Rati memang semua dari pemerintah dan harus terintegrasi. Artinya seolah-olah seperti Bu Enci sampaikan, kenapa masyarakat? Masyarakat artinya sudah melakukan tapi ternyata masih ada hal-hal basic dan itu yang kiranya menjadi simpulan hari ini menjadi fokus. Berikutnya, ya tadi ini ada chat juga kembali dari Pak Indria itu adalah ya fokus perbaikan kualitas layanan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampahnya terlebih dahulu. Ya tadi sudah disampaikan betul masalah sampah bocor ke sungai. Saya ingat kata-kata Ibu Enci, sampah masuk sungai atau masuk laut itu adalah kejahatan lingkungan Bu ya, itu luar biasa, itu sangat sedih sekali kita. Ini masih open dumping dan mudah-mudahan kita terus vokal dan berdiskusi. Ya sisanya untuk diskusi kita bisa
ke grup. Yang mudah-mudahan hari ini kita cukup banyak ya. Oke, baik. Jadi demikian sesi diskusi kita. Untuk izin sedikit ada pengumuman yang akan saya sampaikan sebelum saya tutup. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita ada gerakan. Ini sekaligus mengundang semua sobat Forpasi barangkali nanti ada waktu kita bisa di grup ya, khususnya itu ada peringatan HPSN. Kita rencana insya Allah nanti akan kita laksanakan di Bekasi. Kita akan melakukan pengibaran bendera setengah tiang untuk memperingati bagaimana sejarah ini. Dan di saat momentum itu juga mudah-mudahan kita langsung suarakan bagaimana pemerintah dapat fokus untuk mendorong terus permasalahan sampah ini dapat selesai. Nah, berikutnya ini karena Pak Wahyono juga kami sangat berterima kasih Pak sudah dapat menjadi narasumber yang ilmunya ini mencerahkan sekali Pak. Artinya kita dapat fokus dan melihat ini menjadi lebih holistik. Ini kebetulan biasanya di Forpasi kita ada oleh-oleh nih, ada cindera mata Pak Wahyono. Saya izin share Pak. Wah, ganteng banget jadinya nih. Wah, ini memang ganteng Pak Wahyono Pak. Nah, ini saya izin menyampaikan pantun Pak ya. Oke. Pesan satu dong kalau gitu. Iya. Saya coba bacakan pantun untuk Pak Wahyono. Jalan-jalan ke Kertosono. Ada sate guleng. Wah, sedap sekali. Terima kasih Pak Wahyono. Semoga ilmunya menjadi berkah buat negeri. Wah, terima kasih banyak. Saya tutup satu ya, Bang Luhan ya. Nanti Pak Agunan tadi ya. Nanti kita bisa discuss Pak. Oke. Nah, biasa nih Pak Wahyono. Terima kasih banyak juga Bu Unci sudah memberi tanggapan. Ini Pak Agunan juga dan rekan-rekan semua yang mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu. Dan ini kita akan melanjutkan terus. Mudah-mudahan diskusi kita berakhir terus. Dan ini mungkin saya belum pernah sampaikan di webinar. Ini sudah saya sampaikan ke beberapa koordinator wilayah. Mudah-mudahan Forpasi sebagai forum itu cepat bubar. Kenapa? Kalau Forpasi bubar, itu artinya masalah kita selesai. Nah, masalah selesai itu artinya sudah semua berkesinambungan, berjalan dengan baik semua sistemnya. Mudah-mudahan kita segera bubar. Kita tadi, Ibu sudah siapa tadi yang menyampaikan, kita capek berbusa-busa juga. Kita tidak ingin seperti itu. Mudah-mudahan gerakan masyarakat ini terus dapat kita dorong. Demikian mungkin untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, forum, dan mudah-mudahan diskusi kita lancar dan ada perubahan yang dapat kita rasakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam Indonesia Lestari. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Doa. Terima kasih Pak Wahyo. Terima kasih Pak Agunan. Terima kasih Pak Indria. Terima kasih. Doan, saya mau doa. Doan, saya mau doa. Mau doa nih. Mudah-mudahan Pak Agunan jadi Menteri Keuangan, Pak Wahyono jadi Menteri Ristek, Doan jadi Ketua DPR. Amin. Amin. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Ya, kita lanjut masing-masing. Terima kasih.